Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno diperiksa KPK terkait dengan kasus korupsi Wisma Atlet Pemprov Sumatera Selatan dan proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Sandi dipanggil sebagai saksi karena menjabat sebagai komisaris PT Duta Graha Indah atau PT DGI beberapa tahun lalu. Sandi mengaku tidak terlibat dalam kedua kasus tersebut. Kasus Wisma Atlet Palembang sendiri telah bergulir sejak KPK menetapkan Nazarudin sebagai tersangka. Nazarudin merupakan pendiri PT DGI yang merupakan salah satu perusahaan pemenang tender pembangunan proyek Wisma Atlet. Sementara itu, untuk kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi sebagai tersangka. Panggilan dari KPK dan terus mengapresiasi kinerja KPK untuk penegakan hukum dan memastikan bahwa ke depan Indonesia akan bersih dari korupsi, dan saya akan full kooperatif. Untuk materinya sendiri tentunya nanti harus menunggu dari penyidik, tapi ini berkaitan dengan posisi saya sebagai komisaris di PT Duta Graha yang saya sudah mundur beberapa tahun yang lalu untuk dua kasus. Jadi ada dua pemeriksaan, satu jam 10 dan satu jam 1 siang nanti, dan saya meyakini bahwa dalam kedua kasus itu saya tidak terlibat. Untuk itu saya akan memberikan klarifikasi secara menyeluruh kepada KPK. Selamat sore, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Hingga kini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum menerima berkas banding Ahok dan belum dapat mengabulkan penangguhan penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut. Perbedaan jurisdiksi wilayah hukum menghambat penyerahan berkas perkara kasus penodaan agama. Wakil Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, James Butar-Butar menjelaskan, jurisdiksi hukum yang berbeda dari PN Jakarta Utara dengan domisili penasihat hukum Ahok membuat proses penyerahan berkas banding menjadi lebih lama. James juga menambahkan, apabila berkas sudah dilengkapi, masih ada proses inzak yang berlangsung selama 2 minggu sebelum berkas dapat diberikan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, pihak pengacara Ahok juga telah meminta penangguhan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu. Namun hingga kini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum bisa mengabulkan penangguhan penahanan tersebut karena berkas banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, ini kan ada dua wilayah hukum yang berbeda punya jurisdiksi masing-masing. PN Jakarta Utara berbeda dengan tempat tinggal domisili daripada penasihat hukumnya itu. Itu perlu pemberitahuan, perlu waktu untuk pemberitahuannya itu. Nah, jadi nanti berkas itu lengkap itu setelah mereka diberi kesempatan untuk insahe. Insahenya itu 1 minggu. Setelah diberi waktu 1 minggu, baru boleh dikirim berkas ke sini. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum menerima berkas perkara Basuki Cahayapurnama dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Dwi Nanto. Kristo, apakah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menerima berkas perkara Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Ya baik Popi, mengenai berkas perkara dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini, pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini masih menyatakan belum menerima berkas perkara Ahok. Dan juga ini memori dari tim kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa memori banding ini masih belum diselesaikan. Dan nantinya jika sudah selesai ini, memori banding ini akan dikirimkan oleh tim kuasa hukum Ahok melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan dan lalu kemudian diserahkan kembali melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan jika memang berkas atau memori banding ini sudah selesai, maka memori banding ini kurang lebih akan diserahkan oleh tim kuasa hukum Ahok pada pertengahan minggu ini. Popi. Ya, Kristo, lalu bagaimana proses penangguhan penahanan dari Ahok sendiri ini?
Ya, untuk penanganan untuk proses penangguhan penahanan dari Ahok sendiri, tim kuasa hukum Ahok menyatakan bahwa proses ini masih tertahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terkendala oleh masalah administrasi. Selain itu, masih juga untuk penangguhan penahanan ini masih juga menunggu proses inzahe dan juga menunggu data-data tambahan dari kuasa hukum serta dari jaksa penuntut umum. Selain itu juga data-data pendukung yang tadi disebutkan ini adalah seperti KTP-KTP yang dikumpulkan oleh para pendukung Ahok serta jaminan dari Jarod Saiful Hidayat sendiri sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan Ahok, sehingga memang untuk memori banding untuk berkas penahanan sekaligus untuk penangguhan penahanan dari Basuki Cahayapurnama ini sendiri masih ada terkendala berbagai hal teknis di dalamnya, namun diharapkan dapat selesai pada minggu ini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai Wakil Humas dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu James Butar-Butar, dan berikut adalah kutipan wawancara kami bersama James Butar-Butar terkait dengan berkas Ahok dan juga penangguhan penahanan Ahok juga. Cek juga di bagian kepaniteraan pidana, berkas perkara yang bersangkutan itu belum sampai. Kalau untuk informasi perkembangan berkasnya, sebaiknya ditanyakan di PN. Kita kan nggak tahu toh. Kita hanya sifatnya itu menanyakan itu dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara banding secara umum. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Kuasa hukum terpidana kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan mengirim memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memori banding ialah tanggapan jaksa dan kuasa hukum terpidana atas vonis yang dijatuhkan hakim di pengadilan tingkat pertama. Memori banding berisi vonis majelis hakim dan tuntutan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum yakin bahwa Ahok tidak melanggar pasal 156 dan 156A. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih menunggu permohon dan termohon banding kasus perkara Ahok untuk melakukan proses inzahe. Inzahe merupakan proses pemeriksaan berkas perkara banding oleh penasihat hukum dan jaksa penuntut umum sebelum nantinya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, PN Jakarta Utara memvonis Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama selama 2 tahun penjara karena terbukti menodai agama dan langsung menahan Ahok. Demikian Popi yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kristo Suryokusumo atas laporan Anda. Pemirsa, kita akan bertanya langsung terkait tidak akan bandingnya Basuki Cahayapurnama dengan kuasa hukum Ahok, Iwayan Sudirta, dan kita sudah bergabung lewat sambungan telepon. Selamat sore Pak Wayan, betulkah Basuki Cahayapurnama mencabut permohonan bandingnya? Ya benar, dua-duanya benar. Yang satu benar bahwa tadi sudah menyerahkan memori banding sekitar 2:30 sampai di sana, lalu 3:30 selesai administrasi. Begitu selesai masih ngobrol-ngobrol dengan wartawan, Ibu Tero dan Ibu Titi datang, dia ingin bicara dengan kita, lalu ada diskusi sedikit apa yang dimaksud. Oh ternyata memang setelah didiskusikan, dirunding, dihitung-hitung dari berbagai aspek, Pak Basuki dan keluarga telah memutuskan bahwa sebaiknya dari berbagai pertimbangan yang ada, menurut Pak Basuki itu bandingnya dicabut saja. Apa pertimbangannya Pak Wayan? Saya tanya tadi, Bu Vero apa pertimbangannya, Mbak Vivi apa pertimbangannya? Siapa tahu kami ditanya oleh masyarakat, oleh wartawan. Oh ada pertimbangannya, karena ini sudah sore dan tidak cocok berdiskusi di ruangan pengadilan begitu, ruang orang lain kan. Nah Pak, tadi diputuskan bersama oleh seluruh pengacara dan Bu Vero, Bu Vivi, sebaiknya besok jam 1 kita kasih ruang menjelaskan sepanjang-panjangnya kepada media.
besok kita di wilayah Cikini kita akan menjelaskan itu kenapa banding ini dicabut. Itu akan dijelaskan secara panjang lebar sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal begitu. Oke, Pak Wayan, apakah kemudian keputusan pencabutan banding ini lebih dari anggota keluarganya kemudian yang memutuskan, dan ini kira-kira apakah baru diputuskan hari ini atau sebelumnya sudah pernah berkonsultasi dengan kuasa hukum bagaimana konsekuensi ketika banding kemudian dicabut atau harus diteruskan? Diskusi dari berbagai kemungkinan terus-menerus dilakukan. Tapi pencabutan baru tadi sekitar 3:30 kami dengar. Tim kuasa hukum kaget nggak, Pak? Ya. Tim kuasa hukum sendiri kaget nggak ketika Bu Vero dan keluarga ini memutuskan untuk mencabut bandingnya? Kalau kami kan hadir berempat, nggak tahu teman-teman, tapi kan mereka pada serius mendengarkan, lebih pada soal serius mendengarkan, lebih pada bagaimana kami harus mendukung keputusan klien. Jadi kita tidak sempat berbicara kaget apa tidak kaget. Tapi kalau normal tentu kami yang baru saja menyerahkan memori banding lalu mencabut, kalaupun tidak kaget ya sedikit kaget ada. Karena baru saja kami serahkan. Tapi kan sekali lagi kita di sana kan untuk membantu bagaimana Pak Basuki menghadapi problem hukum, untuk membantu bagaimana Pak Basuki menghadapi tekanan-tekanan politik, bagaimana Pak Basuki menghadapi tekanan demo dan sebagainya. Kita sudah siap membantu, bukan menjadi beban, tapi kalau bisa meringankan beban Pak Basuki. Nah, begitu dinyatakan cabut bandingnya, ya kita dukung. Dengan sepenuh hati kita dukung. Oke, Pak Wayan, tapi apakah suasana dari politik ataupun suasana dari pendukung, adanya aksi demonstrasi seperti itu, pernah tidak kemudian keluarga merasa ini menjadi tekanan ataupun ini menjadi alasan untuk kemudian tidak memperpanjang masalah, kemudian hingga mencabut permohonan banding? Pak Basuki itu positif pikirannya ya. Satu, percaya pada Tuhan. Kedua, ingin mengabdi, melayani masyarakat. Ketiga, ingin mencintai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sepenuh hati. Nah, yang keempat yang menarik, dia sangat simpati pada para pendukung. Saking simpatinya, kalau ada kemungkinan ada risiko melanggar aturan, pasti dia peringatkan. Walaupun itu misalnya kadang-kadang merasa terpaksa harus dilakukan. Kalau perlu dia melakukan himbauan, tolong jangan ada demo di Makobrimob. Betapapun dia menghargai aspirasi masyarakat, tapi dia harus katakan itu. Tapi kalau mengirim bunga misalnya berbeda. Dengan kata lain, apapun yang menjadi keluh kesah aspirasi dari masyarakat itu, dia pikirkan, tidak dia buang begitu saja. Oleh karena itu, besok dan juga pada hari-hari berikutnya, Pak Basuki tidak akan berhenti meyakinkan bahwa pendukungnya itu tidak perlu kecewa. Ini sebuah proses yang harus dilalui, dan putusan ini harus diambil. Putusan ini terbaik di antara keadaan yang sangat buruk. Sekali lagi Pak Wayan, buruk sekalipun kita harus wajib memilih pilihan yang paling baik. Pilihan yang paling baik buat Pak Basuki dan buat keluarganya, buat bangsa ini, ya ini. Oke, Pak Wayan, sekali lagi kita ingin mengkonfirmasi bahwa sudah betul, berarti sudah Pak Basuki Cahayapurnama, keluarganya dalam hal ini mencabut untuk banding, begitu ya? Sudah pasti ini pikiran dan keputusan Pak Basuki, didukung keluarga, didukung penasihat hukum. Kita berharap betapapun masyarakat pendukung merasa terkejut, merasa sedih, merasa betul. Ya mari kita dengan jiwa besar kita hadapi ini. Cobaan tidak akan berakhir kalau kita hadapi dengan kesedihan. Cobaan akan berakhir kalau kita hadapi dengan jiwa besar. Baik. Iwayan Sudiarta, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, terima kasih atas waktunya bersama kami. Terima kasih, Pak.